Halo semuanya, jika saya menunjukkan gambar seperti ini, apa yang terlintas pertama kali dalam pikiranmu? Apakah kamu bisa menebak kira-kira materi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini? Ya, benar. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungi atau yang disebut dengan jamur. Bersama dengan saya, yaitu Pak Ringo. Pada materi kali ini kita akan membahas ciri-ciri, struktur, dan bagaimana jamur tersebut bereproduksi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri dari jamur dari ukuran dan bentuknya. Jamur merupakan makhluk uniseluler dan multiseluler. Nah, kalau dia uniseluler, contohnya misalnya seperti ragi yang sering kita gunakan dalam proses pembuatan kue, tape, ataupun misalnya dalam proses pembuatan tempe. Kemudian ada juga jamur multiseluler yang contohnya seperti kapang atau cendawan. Nah, jamur ini juga bersifat mikroskopis, tetapi ada juga yang makroskopis. Dan bentuk-bentuk dari jamur itu sendiri bervariasi. Contohnya misalnya ada yang berbentuk oval, berbentuk seperti kapas, ada juga yang berbentuk seperti payung yang mungkin sering kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Ada juga yang berbentuk seperti bercak-bercak. Nah, inilah yang ada pada kulit kita. Salah satu contohnya yaitu panung. Kalau ada teman-temanmu atau kamu sendiri yang mengidam ya yang namanya panu, berarti sebenarnya itu adalah jamur ya. Jadi mungkin pikiran kita selama ini bentuk jamur itu adalah payung. Nah, sebenarnya enggak. Banyak jenis-jenis bentuk dari jamur itu sendiri. Oke, ciri yang kedua adalah dari segi struktur tubuhnya. Sel dari jamur itu sendiri memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini tersusun dari zat kitin. Zat kitin ini merupakan sebuah karbohidrat atau polisakarida yang di dalamnya terkandung nitrogen. Nah, akibatnya zat kitin ini sifatnya kuat tetapi fleksibel. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki yang namanya klorofil. Nah, berarti dia bersifat heterotrof atau tidak mampu menciptakan makanannya sendiri. Lalu, sel penyusun tubuh dari jamur yang bersifat makroskopis itu disusun oleh benang-benang halus yang kita sebut sebagai hifa. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Nah, hifa ini bercabang-cabang membentuk jaringan yang kita sebut sebagai miselium. Lalu nanti miselium ini berkumpul membentuk yang namanya badan buah. Nah, coba kamu perhatikan pada gambar di samping. Nah, hifa-hifa benang-benang halus tadi nantinya akan membentuk sebuah jaringan yang kita sebut sebagai miselium. Lalu miselium ini bersatu lagi membentuk namanya badan buah. Kemudian, si hifa ini sendiri memiliki dua jenis hifa. Yang pertama ada namanya hifa bersekat, dan yang kedua ada yang namanya hifa yang tak bersekat, seperti pada gambar di samping. Bisa kita lihat di situ bahwasanya hifa yang bersekat dikatakan bersekat karena setiap selnya itu dipisahkan oleh sebuah septa. Tetapi septa-septa ini memiliki pori-pori yang mana fungsinya untuk mengalirkan nutrisi dan berpindahnya organel dari satu sel ke sel lainnya. Kemudian, hifa yang tidak bersekat atau dikatakan juga hifa yang senositik karena ketika dia tidak bersekat maka akan nampak banyak inti sel di dalam hifa tersebut. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang cara hidup dari jamur itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya jamur tidak memiliki klorofil dan dia pasti bersifat heterotrof atau tidak mampu menciptakan makanannya sendiri. Tetapi berbeda dengan cara hidup manusia, kalau kita memakan makanan itu dicerna di dalam tubuh kita atau di dalam sel kita. Kalau jamur
makanan tidak dicerna secara intraseluler tetapi dicerna secara ekstraseluler menggunakan enzim hidrolitik. Jadi sebelum makanan itu bisa diserap, harus dihancurkan dulu di luar tubuh si jamur tersebut. Nah, caranya bagaimana? Dia akan mengeluarkan enzim penghancur zat organik tersebut, atau disebut juga sebagai enzim hidrolitik, yang nantinya setelah zat makanan tersebut dihancurkan oleh enzim tersebut, baru bisa diserap untuk digunakan oleh jamur itu sendiri. Nah, cara hidup dari si jamur ini ada 3. Yang pertama ada namanya saprofit. Nah, saprofit berarti menguraikan organisme yang sudah mati. Disebut juga lah dia sebagai decomposer. Nah, contoh-contohnya bisa dia tumbuh pada batang pohon yang sudah mati, atau misalnya ada kotoran hewan yang misalnya jatuh di tanah lalu dia tumbuh di sana, karena kemungkinan pada kotoran tersebut terkandung sisa-sisa zat organik yang masih ada pada sisa-sisa pencernaan hewan tersebut, dan masih banyak contoh lain. Lalu yang kedua, cara hidupnya adalah bersifat parasit. Artinya dia menyerap nutrisi dari organisme yang ditumpanginya atau inangnya, dan biasanya dia bersifat patogen bagi inang, dan dia akan menyebabkan kerugian pada inang yang ditumpanginya. Lalu yang ketiga, dia dapat bersimbiosis mutualisme, yaitu dia mendapatkan nutrisi dari organisme lain, tetapi dia memberikan keuntungan bagi organisme yang ditumpanginya. Jadi, inang dengan jamur tersebut saling menguntungkan. Contohnya misalnya seperti lichen, yaitu bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga. Oke, ciri yang berikutnya adalah dari segi reproduksinya. Dari segi reproduksi, jamur bisa melakukan reproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Yang pertama, secara aseksual bisa dibedakan menjadi yang pertama, yaitu adalah proses pembentukan tunas. Nah, ini biasanya dilakukan oleh jamur yang bersifat uniseluler, contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwasanya dari satu sel induk dia bisa membentuk tonjolan tunas yang baru, di mana lama-kelamaan tunas tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga menjadi sel anakan yang baru. Jadi dari satu sel dia bisa bertunas menjadi 2 sel yang baru. Tahapannya bisa kita perhatikan pada gambar tersebut. Lalu yang kedua, secara aseksual bisa melakukan fragmentasi, yaitu dia akan memutuskan bagian tubuhnya berupa potongan-potongan hifa. Nah, potongan-potongan hifa yang terpisah dapat tumbuh menjadi jamur yang baru. Ini sama juga seperti stek pada tanaman singkong, tetapi itu dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan makhluk hidup lain. Nah, kalau fragmentasi dalam hal ini bisa terjadi secara otomatis atau secara sendiri, bisa juga karena gangguan dari organisme lain. Yang ketiga, dapat juga dengan proses pembentukan spora aseksual. Nah, di sini saya sebutkan ya, spora aseksual. Kalau dikatakan ada spora aseksual, berarti nanti spora seksual juga ada. Nah, spora aseksual ini dibentuk tanpa proses kawin atau tanpa proses peleburan inti. Nah, dapat berupa spora geospora ya. Ini jenis dari sporanya tadi. Ada namanya spora geospora, ada juga conidiospora. Ini tergantung dari spesies jamur tersebut. Nah, kalau dikatakan spora geospora berarti dia dihasilkan oleh hifa yang kita sebut sebagai spora geofor. Kemudian ada juga yang namanya conidiospora. Nah, berarti dihasilkan oleh hifa yang kita sebut sebagai conidiofor. Nah, jadi hifa yang membentuk spora geospora itu sendiri adalah spora geofor, dan hifa yang membentuk conidiospora itu adalah conidiofor. Nah, untuk bentuk dari
sporanya hampir sama saja, ya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, reproduksi secara seksual, yaitu dengan cara membentuk spora seksualnya. Nah, spora seksual ini dibentuk dengan cara apa? Yaitu dengan cara meleburkan dua inti yang berbeda jenis atau dua inti yang berasal dari hifa yang berbeda jenis. Nah, kemudian inti inilah nanti yang akan membentuk yang akan berkembang menjadi spora-spora seksualnya. Nah, pada penjelasan ini saya akan menjelaskan beberapa spora seksual yang ada pada jamur. Nah, yang pertama ada namanya zygospora, yang kedua ada namanya ascospora, dan yang ketiga ada namanya basidiospora. Nah, ketiga spora ini dibentuk dengan cara yang berbeda-beda dan akan kita jelaskan nanti pada proses klasifikasi dari jamur ini sendiri. Nah, ketiga spora seksual inilah yang menjadi dasar klasifikasi dari jamur itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang ciri-ciri dari fungi atau kingdom jamur ini sendiri. Untuk klasifikasinya akan kita jelaskan pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih sudah mengambil makna dan sudah memahami isi dari video ini sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada video yang berikutnya.